Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhi fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun ta'ansa imratan dhatu mansibin wa jabalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat aynahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ada 7 golongan, yaitu salah satunya pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah taala, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Kelima, seorang yang dipanggil, diajak oleh seorang wanita untuk berbuat yang tidak baik, yang mana wanita tersebut memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki kecantikan, namun ia mampu menjaga hati, tidak menuruti nafsunya, dan ia mampu menguatkan dirinya dengan mengucapkan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya, seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang yang mengingat Allah, berzikir di dalam kesendirian sehingga ia bisa meneteskan air matanya, melelehkan hatinya yang keras karena mengingat, memuji, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar, yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini tidak main-main. Pemimpin adalah amanah yang sangat berat, sehingga pemimpin itu wajib untuk kita bersama-sama ikuti. Ketika Abu Bakar dipilih untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar merasa tidak mampu, dan itu mestinya bukan dia, tetapi orang-orang yang menganggap dia pantas untuk menjadi pemimpin. Akhirnya Abu Bakar dengan beliau mengatakan, beliau di dalam hatinya, kalau memang aku tidak mampu, maka tegurlah aku. Kalau itu salah, itu memang dari aku. Kalau aku benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka bimbinglah saya. Dan dia tidak menginginkan kepemimpinan itu, karena ini adalah tanggung jawab yang harus ia pikul, maka ia melakukan. Sehingga semua sepak terjang daripada Abu Bakar, sepak terjang daripada pemimpin yang seperti inilah yang menyebabkan keadilan di dalam masyarakat. Sampai pada suatu waktu terjadi kemarau panjang, ada seorang sahabat yang iseng berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diingatkan kepada sahabat tersebut, wahai sahabat, saya wasiat kepada kamu, bilang kepada bilang kepada Abu Bakar supaya ia bertindak adil, dan insya Allah kemarau akan segera hilang sirna, besok akan turun hujan.
Begitu ia bermimpi bertemu Rasulullah ketika berziarah, sahabat ini mengatakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis dengan sejadi-jadinya. Dari apa saya yang tidak bisa berlaku adil? Inilah tipe pemimpin yang luar biasa. Tidak seperti sekarang, mengajukan diri sebagai pimpinan, mencalonkan diri untuk dipilih, dan lain-lain, sehingga banyak dari kebijakan-kebijakannya keluar tidak proporsional, tidak adil, berat sebelah, tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka berani mengambil risiko menentang kehendak Allah. Pemimpin mestinya yang adil itu adalah yang mau rela untuk menjadi pelayan daripada masyarakat, bukan mengambil harta benda, mengambil hak-hak fakir miskin, bahkan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Subhanallah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan dicampakkan oleh Allah dalam neraka Allah nanti, dan dia tidak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Yang kedua, yaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya terpaut dengan masjid, yaitu selalu memikirkan bagaimana kemakmuran daripada masjid. Bukan hanya menjadi takmir karena dia adalah seorang pejabat, orang kaya, sehingga dijadikan takmir. Hanya ngurusi uang masjid saja. Sehingga kita lihat sekarang uang masjid di mana-mana, uang kasnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Subhanallah, bukan itu yang dimaksudkan di dalam kita mu'allaqun bil masajid. Tetapi bagaimana masjid itu makmur, jamaahnya tetap, bagaimana kita bisa menjamin orang yang bisa memakmurkan masjid tersebut. Orang miskin merasa punya dengan masjid, apalagi dalam situasi seperti ini, ada lockdown, orang tidak bisa kerja, orang miskin tidak bisa makan. Mestinya uang masjid dengan tausiah dari para ulama, dengan fatwa MUI, dengan surat keputusan daripada bupati, sudahlah uang masjid itu untuk membiayai mereka yang tidak bisa makan. Jangan sampai masjid punya uang banyak sedangkan di sampingnya orang kelaparan. Ini sangat ironis sekali. Maka dari itu, orang yang hatinya bergantung kepada masjid adalah orang yang selalu memikirkan masjid, bagaimana kemakmurannya, siapa yang mengisi kajiannya, siapa yang membersihkannya, bukan hanya mengurusi uangnya lalu dimasukkan bank, bahkan dibungakan, dan ini merupakan riba. Ingat, uang masjid, orang yang menyumbang ingin sekali uangnya itu ditasarufkan supaya kembali jariah kepada orang yang menyumbang, bukan dimasukkan di dalam bank sehingga berkembang, tetapi orang yang menyumbang tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah. Maka dari itu, orang yang hatinya terpaut kepada masjid ini sangat-sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Yang ketiga adalah warajulun syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang selalu ibadah kepada Allah, dan ini adalah dijamin oleh Allah. Kalau tua itu tidak mengherankan karena hitungannya masuk tanahnya lebih cepat. Tetapi kalau pemuda dia beribadah dengan giat, dia mendekatkan diri kepada Allah, hitungannya umurnya masih panjang tapi dia giat beribadah, maka ia akan mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mestinya pemuda itu adalah orang-orang yang nafsunya itu sangat gigih-gigihnya, membara-membaranya. Kalau bahasa Roma Irama, darah muda itu
luar biasa sekali. Tapi kalau ia bisa memegang, ia bisa mengerem darah mudanya, dan ia beribadah kepada Allah, itu adalah suatu nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan naungan pada hari kiamat nanti. Yang keempat adalah rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang atau lebih yang selalu mencintai karena Allah, berkumpul juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Artinya kalau dalam bahasa obat hati itu kumpulono wong-wong kang soleh, wong kang soleh kumpulono. Mari kita berkumpul dengan orang-orang yang baik sehingga kita menjadi ketularan baik. Jangan sampai kita kumpul bukan karena Allah, berpisah bukan karena Allah, tetapi mari kita bersama mengikuti kelompok-kelompok yang sudah ada. Jangan membuat kelompok sendiri yang berbeda sehingga menjelekkan kelompok yang lain. Ini kurang dalam hal kita bermuasyarah, kita bermuamalah, kita saling bermusyarakah di dalam kehidupan kita. Ayo kita bersatu padu dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah menyatakan, saling bertolonglah kalian dalam hal kebaikan, dan janganlah kalian saling bersatu padu untuk hal permusuhan dan dosa. Yang keempat, yang kelima adalah rajulun ta'atsu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang teguh imannya ketika dipanggil, diajak, dirayu oleh seorang wanita, dan juga seorang wanita apabila dirayu seorang laki-laki yang ganteng, yang punya jabatan, yang punya uang banyak, ia bisa mengerem hatinya dan dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini juga dijamin oleh Allah, karena tidak sembarang orang bisa menekan hawa nafsunya, tidak sembarang orang bisa mengekang hawa nafsunya. Kalau tidak ditawani, kalau tidak ditawari, oh saya bisa, memang tidak ada yang nawarin. Tapi kalau ada kepepet dan kita mampu mengatakan saya takut dengan Allah, ketika sudah dalam keadaan kepepet kita mengatakan saya takut kepada Allah berbuat zina, saya takut kepada Allah untuk masuk melakukan perbuatan zina, maka ia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfah. Seorang yang bersedekah, berinfak, dan dia menyembunyikan infaknya, sedekahnya, sumbangannya, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan, saking sirinya, saking rahasianya. Ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang tulus, yang luar biasa. Ibaratnya kita sedekah, infak itu seperti orang yang berak. Kalau orang berak harus ditutup rapat-rapat, suaranya harus dikecilkan banget. Kalau bisa orang tidak tahu seberapa kita mengeluarkan itu. Dan yang paling lega kalau kita berak itu adalah yang paling banyak, dan itu adalah bentuk daripada contoh kita berinfak. Kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah, Allah akan menjamin naungan pada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah seseorang dzakarallaha, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melelehkan air matanya, meneteskan air matanya, beristighfar, taubatan nasuha. Dia mampu mengejawantahkan daripada arti zikir tersebut, bukan hanya tengok-tengok, bukan hanya ia menggeleng-gelengkan kepala, menundukkan, tapi mampu memasukkan di dalam hatinya yang keras bagai batu, sehingga hatinya luluh, hatinya meleleh hatinya, sehingga ia meneteskan air matanya
karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat arti daripada zikir itu masuk di dalam hati. Apa artinya kita membaca zikir sampai 1000 kali tapi hati kita masih keras? Istighfar sampai 10.000 kali tetapi tidak ada asar bekasnya sama sekali. Alangkah baiknya apabila kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kami dari dosa-dosa yang besar. Lalu kita memasukkan di dalam hati kita, membayangkan dosa-dosa kita, lalu kita meneteskan air mata kita, terus mengambil komitmen untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir itu akan masuk di dalam hati kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ketahuilah, hanya ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah kamu akan lemas hatimu, kamu akan nyaman hatimu, mutmainnah hatinya menjadi lembut. Itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga pada bulan Ramadan ini kita termasuk dalam salah satu golongan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Dan digambarkan di padang mahsyar nanti, ibaratnya matahari adalah secengkal daripada kepala kita, sehingga panasnya luar biasa. Alhamdulillah apabila kita mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.